Nah, oleh karena itu yang penting sekarang ini kita akan menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, kalau kita lengah terjadi perang saudara. Ada pertanyaan begini, Mbak Gatot. Menurut teori siklos, kira-kira situasi bangsa saat ini itu apakah ada persamaan dengan situasi atau keadaan tempo dulu, Mbah? Pripun? Kalau mendasarkan pada teori siklos ya, bahasa Jawanya itu cokro mandiri. Ini lebih dulu kita ulangi lagi secara global, garis besarnya aja, tentang keberadaan kita di Nusantara ini. Pada zaman apa dimulai, berapa abad yang lampau, itu sekarang ini rupa-rupanya ada para ilmuwan itu mulai menyinggung usia Mojopahit. Apa dihitung sejak tahun 1293, yakni di mana Raden Wijaya itu dinobatkan sebagai Maharaja Mojopahit, ataukah dihitung mundur karena Mojopahit itu salah satu nama dari kerajaan waktu itu dan punya nama lain, ada Wilwaktitapura, bahkan juga bisa disebut Kahuripan. Tetap dinamakan Mojopahit karena ibu kotanya itu di kota Mojopahit. Seperti halnya sekarang ini Indonesia bisa disebut Jakarta. Mungkin orang luar tidak semua menyebut Indonesia, mungkin menyebut Jakarta. Itu kan begitu. Nah, demikian juga Mojopahit. Kalau dipelajari dengan teliti, nama Mojopahit itu salah satu dari nama kerajaan waktu itu. Nah, secara global kan begini, kita ini pernah mengalami satu musibah besar pada zaman kerajaan Medang. Kerajaan Medang yang berada di tengah-tengah Pulau Jawa, tepatnya di daerah Prambanan, Borobudur itu. Itu disebut oleh sejarawan kerajaan itu namanya Medang. Kalau saya lebih cenderung pada bahasanya Borobudur Prambanan, jadi peradaban Borobudur Prambanan sama saja. Jadi terjadi Pralaya Agung, apa berbentuk bencana alam ataukah perang, itu yang sekarang ini masih belum bisa dipastikan kebenarannya. Kok semua bangunan-bangunan kuno percandingan itu tenggelam di permukaan tanah, bakal terunglup. Nah, itu disebut Pralaya Agung. Memang tidak mustahil itu peperangan antara dua dinasti besar yang ada waktu itu, dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Nah, setelah itu semua warga kerajaan itu tidak mau menghuni di situ, keluar. Nah, ini dari dinasti Sailendra keluar ke Pulau Jawa, bahkan sampai ke Thailand, Vietnam, ya, Kamboja, Laos, itu terus berkembang di sana. Dan dinasti Sanjaya itu lari ke timur, wilayah timur Pulau Jawa. Nah, ini satu kejadian besar. Nah, lantas merintis kembali, semua musnah, termasuk perpustakaan, pusat pendidikan, ya, laboratorium, itu tidak ada, hancur semua. Jadi yang ngungsi itu hanya berbekal orang dan pakaian, mungkin ya, makanan. Sehingga Empu Sendok menyelamatkan peradaban ini. Segera di timur beliau membangun, yang pertama dibangun itu pendidikan. Karena
peradaban itu musnah. Yang ada hanya di otak para ilmuwan waktu itu, yang harus segera diturunkan, segera diajarkan kepada masyarakat sehingga selamat. Itu sangat masuk akal, karena Pak Empu Sendok itu mendahului pendidikan, sehingga saya memastikan bahwa Gunung Penanggungan itu pusat pendidikan sekaligus pusat industri. Waktu itu tentang pangan kan kita cukup ya, alam kita alam yang kaya dengan sumber dayanya, tidak ada masalah tentang makanan. Tapi ilmu pengetahuan harus segera diselamatkan. Ilmu bertani, berkebun, ya, ilmu perikanan, ilmu pemerintahan, semua itu harus diselamatkan. Terutama yang berhubungan dengan sandang pangan dan papan ini, ilmu pertukangan dan sebagainya. Itu pertama dilakukan membentuk pusat pendidikan, itu masuk akal. Nah, di sini berarti Empu Sendok yang menonjol dilakukan pertama adalah pendidikan. Nah, setelah itu berikutnya dilanjutkan oleh keturunannya sampai kepada Erlangga. Beliau merubah nama Medang menjadi Kahuripan. Nah, di sini Erlangga yang didahulukan pangan. Beliau membentuk lumbung pangan. Kalau Empu Sendok membangun pusat pendidikan di Gunung Penanggungan, nah, Erlangga membangun lumbung pangan di Lembah Hilir Desa Brantas. Nah, ini klop. Jadi Erlangga membangun lumbung pangan di Lembah Hilir Desa Brantas. Terus berikutnya ada Panjalu, Daha. Nah, Daha ini yang ditonjolkan ilmu pengetahuan, dan pada puncaknya di situ Sri Adi banyak menciptakan pengetahuan baru di situ tentang kehidupan itu. Nah, selanjutnya Singosari sekarang. Ini garis besarnya aja ya. Kalau Daha itu Sri Adi Joyoboyo. Iya, ilmu pengetahuan. Jadi kalau Empu Sendok itu pendidikan, Erlangga itu tanah pangan papan. Kalau di Penanggungan itu kan pusat pendidikan ya, dan industri. Ya. Nah, Erlangga itu membangun lumbung pangan di Lembah Hilir Desa Brantas. Sekarang Sidoarjo itu. Lantas Daha, ya, Panjalu, jadi Joyoboyo itu membangun ilmu pengetahuan, laboratorium, perpustakaan itu dibangun. Terus berikutnya Singosari ini membangun pusat pertahanan, jadi meningkatkan lembaga pertahanan dan keamanan. Singosari itu buat militernya. Nah, oleh karena itu berdirinya Majapahit itu tidak dimulai dari nol, sudah ditopang oleh pilar-pilar tadi itu, pendidikan, terus sana pangan papan, ilmu pengetahuan, dan militer. Nah, empat ini menopang berdirinya Majapahit. Jadi Majapahit tidak dibangun dari nol, sudah besar. Makanya kalau ada para ilmuwan menggabungkan mulai dari Medang, kayak Empu Sendok ini, Kahuripan, Panjalu, Singosari, itu boleh, bisa. Itu seluruh satu negara, satu kerajaan. Dan perpindahan ibu kota tidak berarti membubarkan yang sebelumnya. Apa misalnya ya, dari Singosari atau dari Kediri, ya pernah pindah ke Singosari. Tadi pusat pemerintahan di Kediri. Sri siapa itu? Kertajaya. Ya, terus dipindah oleh Kenaro ke Singosari. Apa waktu pindah itu sekolah tutup, pasar buyar, kantor pemerintahan tutup, pabrik tutup, apa begitu kan dah.
Misalnya dari Singosari ya, akhirnya direbut kembali oleh Kediri. Loh, apa pada saat perpindahan ibu kota dari Singosari ke Kediri ini semua instansi tutup, sekolah tutup, rumah sakit tutup, kan dah. Di sini juga dari Kediri ini ke Mojopahit, berdirinya Mojopahit. Apa itu mengganggu masyarakat? Yang perang-perang kecil itu kan hanya di pusat pemerintahan aja, berbagai kekuasaan. Tidak melibatkan semua rakyat, tidak melibatkan semua pasukan, tidak. Jadi mesti berjalan terus. Sama halnya dengan sekarang ya, dari Bung Karno ke Pak Harto, kan rame itu, ada polisi besar. Kita di daerah, ada sekolah, tetap jalan kan, kantor-kantor buka, pasar buka, rumah sakit buka, tetap yang laporan, yang misalnya mau kajian, yang kirim dari benar, nggak mengganggu itu. Sama dengan itu, Jadi mulai dari Kahuripan setelah Prawayawagung ini, ya, Prawayawagung di Prambanan Borobudur itu, berikutnya kita berdiri lagi Medang sampai Kahuripan dan Medang. Ini satu kesatuan. Ini yang kadang-kadang di dalam benak kita ini seolah-olah perubahan pemerintahan, ya tidak. Jadi hancurnya satu negara, ganti negara, enggak. Ya berkelanjutan. Makanya Mojopahit menjadi besar. Kalau Mojopahit itu didirikan 1293, terus pada zaman yang buruk itu menjadi bersusuar waktu itu, ya tidak mungkin kan. Karena ditopang dari pilar-pilar ini tadi, sehingga besar itu. Nah, sekarang kenapa ini saya sampaikan? Kita ini sudah 2 kali kan berarti mengalami kehancuran. Zaman Prawayawagung sampai dirahasiakan. Itu perang ini sangat dahsyat. Nah, terus kita membangun besar, hancur lagi Mojopahit pada akhir pemerintahannya. Ini kan sudah 2 kali. Nah, oleh karena itu yang penting sekarang ini kita akan menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, kalau kita lengah, terjadi perang saudara lagi seperti di akhir Mojopahit atau di Medang, ya ini berarti yang ketiga kalinya mungkin kita parah akibatnya. Nah, jadi pertanyaan tadi tentang Cokromanggilina, teori siklus itu memang ada. Jadi kalau kita baca apa ya, ilmu alam itu apa namanya, astronomi ya, astronomi ini kan nanti kita bicara itu kan, tapi tidak bicara berarti kita ini bicara tentang astronomi, tidak. Cuma di situ ada yang namanya ruang waktu, itu kan gerakan planet tadi, gerakan planet, dan gerakan itu mesti kalau tidak rotasi ya revolusi, berputar, mesti berputar. Jadi itu kurang gini kan, bumi berputar.